Selamat pagi Bu Akila. Selamat pagi Bu Alif, silahkan duduk. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya di pagi hari ini. Sama-sama Bu Akila, saya senang bisa bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Baik Bu Alif, saya ingin membahas tentang peran saya sebagai supervisor dalam meningkatkan kualitas pendidikan guru di sekolah kita. Menurut Anda, seberapa penting peran supervisor dalam pengembangan profesional guru? Menurut saya, peran supervisor sangat penting dengan adanya supervisi. Kami bisa mendapatkan masukan dan arahan yang lebih jelas tentang cara mengajar yang lebih baik. Betul sekali, saya percaya bahwa supervisi yang efektif dapat membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Apa saja yang Anda harapkan dari proses supervisi ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif setelah pengamatan kelas. Setelah itu, mungkin juga bisa ada pelatihan atau workshop yang relevan untuk meningkatkan keterampilan kami. Itu adalah harapan yang sangat baik. Saya berencana untuk mengadakan sesi pelatihan secara berkala. Saya ingin memastikan bahwa kami tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga dukungan untuk pengembangan profesional. Itu sangat membantu Ibu. Terkadang kami merasa kurang percaya diri dalam metode pengajaran kami. Dengan dukungan dari supervisor, kami bisa lebih terbuka untuk mencoba pendekatan baru. Tepat sekali. Selain itu, saya juga ingin menciptakan suasana di mana guru merasa nyaman untuk berbagi tantangan yang mereka hadapi. Apakah Anda merasa bisa berbagi masalah yang dihadapi di kelas? Ya, tentu. Kadang-kadang ada situasi yang sulit ditangani, seperti siswa yang sulit fokus. Jika ada ruang untuk berdiskusi, saya yakin kami bisa mendapatkan solusi yang lebih baik dan tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Itulah tujuan saya. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selain itu, saya juga ingin mendengar ide-ide dari beberapa guru tentang metode pengajaran yang inovatif. Saya setuju, Ibu. Terkadang kolaborasi antar guru juga bisa menghasilkan ide-ide baru yang segar. Jika kita bisa berbagi pengalaman itu, akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan mengatur pertemuan rutin untuk membahas praktik terbaik dan berbagi pengalaman. Ini juga akan menjadi kesempatan bagi kami untuk mendiskusikan tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Itu akan sangat baik, Ibu. Saya benar-benar menghargai komitmen Anda untuk membantu kami sebagai guru. Saya siap untuk berkontribusi dan berharap bisa melihat perkembangan positif ke depannya. Oh iya, selain itu saya ingin menanyakan, apakah Anda merasa terbantu dengan teknologi yang kita gunakan di kelas saat ini? Sebagian besar iya, Bu, tapi ada beberapa fitur atau aplikasi pembelajaran yang kami gunakan yang belum kami pahami sepenuhnya. Itu masukan yang bagus. Mungkin kita bisa mengadakan pelatihan teknik khusus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Saya yakin teknologi bisa menjadi alat yang sangat membantu jika kita memahami cara kerjanya. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Teknologi bisa membantu siswa lebih terlibat terutama dalam pembelajaran interaktif. Saya sendiri ingin lebih memahami cara membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Saya sangat suka semangat Anda, Bu Alif. Selain pelatihan teknis, saya juga berencana menghadirkan pakar pendidikan untuk memberikan wawasan baru. Bagaimana menurut Anda, Ibu? Itu ide yang sangat bagus, Ibu Akila. Dengan menghadirkan pakar, kami bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dan mungkin terinspirasi untuk mencoba metode yang baru. Bagus, saya juga ingin melibatkan guru dalam proses evaluasi dan perencanaan program pelatihan. Jika Anda punya ide atau usulan tema pelatihan, silakan sampaikan kepada kami.
Baik, Bu Akila, saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan lain untuk mencari masukan. Saya rasa banyak yang ingin belajar tentang manajemen kelas dan pembelajaran yang berbasis proyek. Itu topik yang sangat relevan. Saya akan memasukkan usulan tersebut ke dalam rencana program pelatihan kita. Terakhir, saya ingin tahu bagaimana Anda melihat peran siswa dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Menurut saya, siswa harus dilibatkan secara aktif. Mereka bukan hanya menerima informasi, tetapi juga kontributor dalam proses belajar. Dan begitu mereka lebih Gak apa terus. Ulang-ulang. Menurut saya. Ya menurut lebih termotivasi, Termotivasi. Ya. Menurut saya, siswa harus dilibatkan secara aktif. Mereka bukan hanya penerima informasi, tapi juga kontributor dalam proses belajar. Dan begitu mereka lebih termotivasi. saya sepenuhnya setuju. Oleh karena itu, kita perlu terus mencari cara untuk melibatkan siswa secara aktif. Mari kita jadikan ini sebagai salah satu fokus dalam pengembangan ke depan. Baik, Bu Akila, terima kasih atas perhatiannya. Saya merasa sangat didukung dan termotivasi untuk terus berkembang. Sama-sama Bu Alif, saya juga berterima kasih dan atas semangat Anda. Kerjasama kita akan semangat. Sama-sama Bu Alif, saya juga terima kasih atas semangat Anda. Kerjasama kita akan sangat berpengaruh pada kemajuan siswa dan kualitas pendidikan di sekolah kita. Betul sekali Ibu Akila, mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi semua siswa. Saya juga ingin mengetahui bagaimana cara Anda mengelola keberagaman karakter siswa di kelas. Tentu setiap siswa kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda, bukan? Betul sekali Bu Akila, saya biasanya mencoba mengamati setiap siswa secara individual, terutama untuk mengetahui gaya belajar mereka. Beberapa siswa lebih suka belajar secara visual, sementara yang lain lebih responsif terhadap pembelajaran kinestetik. Itu pendekatan yang sangat bagus. Apakah Anda merasa cukup memiliki sumber daya atau strategi untuk menghadapi keberagaman tersebut? Sejujurnya, kadang saya merasa kesulitan, terutama jika harus memodifikasi materi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Ada siswa yang sangat cepat menangkap pelajaran, tetapi ada juga siswa yang sulit untuk menangkap pelajaran. Saya paham, keberagaman ini memang menjadi tantangan. Bagaimana jika kita mencoba menerapkan model pembelajaran diferensiasi? Saya bisa mengundang ahli untuk memberikan pelatihan tentang cara membuat rencana pembelajaran yang inklusif. Itu ide yang sangat bagus Bu Akila. Saya pernah membaca tentang pembelajaran diferensi, tapi belum sepenuhnya mempraktikkannya. Bagus, saya akan masukkan ini ke dalam agenda pelatihan kita. Selain itu, saya juga ingin tahu apakah Anda memiliki tantangan tertentu dalam melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran siswa. Kadang-kadang ya Bu, beberapa orang tua sangat mendukung, tapi ada juga yang sulit untuk dijangkau. Misalnya mereka tidak hadir saat pertemuan orang tua atau kurang aktif berkomunikasi tentang perkembangan anak mereka. Itu tantangan yang umum untuk kita hadapi. Kita mungkin bisa membuat program keterlibatan orang tua yang lebih fleksibel, seperti menyediakan sesi konsultasi online atau grup diskusi daring untuk memudahkan mereka berpartisipasi. Itu yang sangat bagus Bu Akila. Saya rasa itu bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan orang tua. Tepat sekali, sebab dengan dukungan orang tua, proses belajar siswa di rumah akan lebih terarah. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan terkait pengelolaan kelas?
Mungkin satu hal lagi, Bu, saya ingin tahu bagaimana cara menangani siswa yang memiliki masalah emosional atau perilaku di kelas. Kadang saya merasa tidak cukup memiliki keahlian untuk menghadapi situasi seperti ini. Masalah ini memang membutuhkan pendekatan khusus. Kita mungkin perlu menghadirkan konselor atau pelatihan khusus tentang manajemen emosi dan perilaku siswa. Apakah Anda setuju, Ibu? Saya sangat setuju sekali, Bu Gila. Jika kami bisa dibekali dengan keterampilan tersebut, saya yakin kami bisa lebih baik dalam membantu siswa. Ya, itu bagus sekali, Ibu. Saya akan mengusulkan program ini kepada pihak sekolah untuk segera dijalankan. Selain itu, saya juga ingin mengapresiasi Anda atas usaha Anda selama ini. Saya mendengar banyak cerita positif dari siswa tentang bagaimana Anda selalu berusaha membuat pembelajaran menjadi menarik. Terima kasih banyak, Bu Akila. Saya hanya mencoba memberikan yang terbaik untuk siswa. Mereka adalah motivasi utama bagi saya. Dan itu terlihat sangat jelas dari dedikasi Anda. Saya yakin dengan kerjasama kita bisa terus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan inspiratif. Terima kasih atas dukungannya, Bu Akila. Saya merasa sangat dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Sama-sama, Bu Alif, kita akan selalu berkolaborasi untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di sekolah kita terus meningkat. Saya percaya pada potensi Anda dan seluruh guru di sekolah ini. Terima kasih, Bu Akila. Saya akan terus berkontribusi dan bekerja keras untuk mewujudkan visi kita bersama. Itu terjelas dari dedikasi Anda. Saya yakin dengan kerjasama kita bisa terus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan inspiratif. Terima kasih atas dukungannya, Bu Akila. Saya merasa sangat dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan diri. Sama-sama, Bu Alif, kita akan selalu berkolaborasi untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di sekolah kita terus meningkat. Saya percaya pada potensi Anda dan seluruh guru di sekolah ini. Terima kasih banyak, Bu Akila. Saya akan terus berkontribusi dan bekerja keras untuk mewujudkan visi kita bersama. Mari kita terus bekerja sama, Bu Alif. Ini adalah perjalanan yang panjang, tetapi saya yakin kita akan melihat hasil yang luar biasa. Terima kasih sekali atas waktu dan dedikasi Anda. Sama-sama, Bu Akila. Semoga semua rencana dan upaya kita berjalan lancar demi kebaikan siswa dan sekolah kita. Amin. Kita mulai langkah ini bersama-sama. Terima kasih banyak, Bu Alif. Terima kasih cukup, Bu Akila. Semoga Anda menyenangkan. Baik. Selamat pagi, Bu Alif. Terima kasih banyak.